Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam menapaki kesucian dan keberkahan Ramadan. Kita diberikan waktu luang oleh Allah SWT di tengah kesibukan kita. Ya, kita masih bisa menyimak tausiah-tausiah seperti ini. Kita juga dipelihara keimanan kita kepada Allah SWT, dipelihara Islam kita, sehingga dengan berbagai nikmat tersebut, ya, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Bicara tentang saum Ramadan, ibadah Ramadan, ini adalah ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bukan hanya difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW. Saum sendiri, ya, difardukan juga kepada umat-umat sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, ya, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi saum ini jamaah rahimakumullah tidak hanya diwajibkan kepada umat Rasulullah kita hari ini, tetapi puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, tentu dengan tata cara yang mungkin berbeda. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalaulah saum atau puasa ini diwajibkan kepada umat sebelumnya, bagaimana mereka berpuasa? Ya, enggak penting gitu ya. Tidak penting kita mengetahui bagaimana umat-umat sebelumnya berpuasa. Yang penting kita ketahui adalah bagaimana Rasulullah dan para sahabat berpuasa, karena begitulah kita akan berpuasa. Jadi bagaimana Rasulullah dan para sahabat berpuasa itu yang kemudian harus kita ikuti. Adapun tata cara umat sebelumnya berpuasa, kita tidak diwajibkan mengetahui, ya, dengan detail, apalagi sampai membuang-buang waktu untuk pelajarinya. Dilihat dari sejarah sirat nabawiyah, sesungguhnya kewajiban puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah dan kaum muslimin, ya, itu di era Madinah. Artinya Rasulullah sudah berdakwah di Mekah selama 13 tahun jamaah, dan belum ada syariat puasa. Ya. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah SWT setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Imam At-Tabari itu mengatakan perintah, ya, pelaksanaan saum Ramadan ini tidak lama setelah Allah memerintahkan untuk mengubah kiblat. Ya, ketika kaum muslimin sekitar 16 atau 18 bulan solatnya menghadap ke Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa, lalu kemudian pindah ke Masjidil Haram. Nah, perintah puasa ini tidak lama dari peristiwa tersebut. Artinya terjadi di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelumnya. Nah, di masa Makki, ya, 13 tahun Rasul berada di Makkah, tidak ada syariat puasa Ramadan. Karena tidak salah kalau dia mengatakan Khadijah, ya, itu tidak pernah puasa Ramadan. Itu betul, ya, sebab Khadijah itu jamaah meninggal dunia sekitar 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dia tidak sempat melaksanakan saum Ramadan karena perintahnya belum ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan saum Ramadan, dan ini menjadi wajib bagi kaum muslimin, ya, dan menghapus puasa-puasa yang lainnya. Jadi puasa-puasa yang lain itu menjadi sunnah bagi kita atau bagi Rasulullah dan kaum muslimin saat itu juga. Allah SWT merintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan saum Ramadan. Jadi kalau kita hitung di masa Rasulullah, beliau cuma puasa sekitar 9 tahun. Ya. Kalau kita kan banyak, dari kecil mungkin sudah berpuasa. Rasulullah tidak, karena perintahnya belum turun. Ya. Sebab syariat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ya, itu bertahap. Ya. Tidak sekaligus. Demikian juga dengan puasa Ramadan, diperintahkan oleh Allah, ya, setelah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya, saum Ramadan ini atau puasa ini adalah ibadah yang betul-betul butuh, ya, usaha yang kuat,
butuh keikhlasan yang betul-betul serius gitu kan. Karena itu ketika kaum muslimin berada di Mekkah, di mana sebagian dari mereka baru masuk Islam, belum begitu kokoh keimanannya gitu kan, maka belum turun syariat puasa. Karena itu kalau kita lihat redaksi yang digunakan oleh Allah SWT dalam seruan perintah melaksanakan saum Ramadan ini, bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, atau ya ayyuhal Quraisy, wahai kaum Quraisy, bukan ya, tapi diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang diajak, diperintahkan untuk melaksanakan puasa ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Sebab di luar beriman, kalau tidak beriman, maka bisa jadi ya, mereka tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakannya. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai orang yang beriman, kitalah yang mendapatkan seruan untuk berpuasa ini sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kita bersyukur ya, menjadi orang-orang yang beriman, spesial dipanggil Allah untuk melaksanakan saum Ramadan. Karena itu jangan sia-siakan ya seruan ini, maka marilah kita sambut dengan baik seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan Ramadan semaksimal yang bisa kita lakukan. Semoga Allah SWT menerima ibadah saum kita dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Jazakumullah khairan. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.